Duh, Riz, ini dagangan gue udah seminggu nih gak laku-laku. Kenapa ya, Riz? Gimana mau laku coba? Mesin kopi lo aja madepnya ke depan tuh kayak prasmanan. Iya nih, kalau di restoran-restoran mahal namanya self service, prasmanan, nggak ngerti lo kayak gitu-gitu. Ini konsepnya adalah warung kopi untuk warga kelas atas, nggak ngerti lo. Musik lu aja masih dengerin pakai radio. Tinggalan zaman kalau begini ceritanya, Dit. Tapi muka lo ketekuk banget dari kemarin. Kenapa sih? Kayak muka lo bete banget. Nggak bete, di rumah gua lagi ada tamu bokap gua tidur berhari-hari. Gua sampai kegusur nih tidurnya. Di ruang tamu gua tidur. Oh iya? Iya, Ini Dit. tamu bokap lo siapa ini emang? Ya gua nggak ngerti lah entah temen kantornya atau temen apanya, Dit. Yang jelas dia nginep di rumah gua tuh udah berhari-hari, Dit. Oh, jadi kayak nggak bisa diusir gitu. Makannya banyak juga ya? Makannya banyak banget, Dit. Emang iya? Dor. Kaget Dong. Kaget aku kaget. Gitu. Nah, dari tadi gue lihat dari ujung sana, kalian terlalu serius membicarakan apa sih kalau boleh tahu? Enggak, ini si Faris, dia udah 3 hari. Coba lu bayangin dia nginep di warung kopi gua nggak pulang-pulang. Gua tanya kenapa, coba lu cerita lagi deh. Pengen tahu banget atau pengen tahu aja? Pengen tahu, sama pengen tahu nih ada standarnya masa. Jadi Standar gini something. Del, di rumah gua tuh ada temen bokap gua nginep udah berhari-hari. Ya. Mana makannya banyak banget. Gua sampai tidur di tempat coffee shopnya si Radit ini. Catering aja ya kalau gitu mah. Iya, lo tarif tuh kayak tidur di hotel gitu kan. Iya. Kalau gua dilayanin sih oke aja. Gua tidur di kolong meja. Itu kejam namanya. Kejam. Tapi susah juga sih ya kalau ada tamu kayak begitu. Mau gimana coba ngusirnya? Iya ya. Ada tamu itu sebenarnya kayak gimana sih? Gue juga bingung deh. Oh, gua ada. Ada ceramah tentang adab bertamu dari Ustadz Erik. Mau denger gak? Nah, denger dong gua. Nanti abis dengar lo bisa bilang tuh ke tamunya bokap lo. Itu dia. Om, ini ada tamu dari katanya Ustadz Erik tuh kayak gini. Gua lo harus bisa punya bilang. pencerahan nih di otak gua nih. Ya udah yuk, kita denger aja ceramah dari Ustadz Erik. Tuh. Bismillah, salatu wassalamu ala wa ala alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat surga, para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Musa. Sekarang kita membahas adab memuliakan tamu. Nah, ini menarik sekali. Rasulullah SAW di dalam hadis menyampaikan bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, ya, fal yukrim dhaifah. Jadi barang siapa ya yang beriman kepada Allah, ya, yu'minuna billah wal yaumil akhir, dan hari akhir, hendaknya mereka itu memuliakan tamu, ya, dhaifah. Ya kayak kalau kita berhaji kan duyufur rahman gitu ya. Itu tamu-tamu Allah. Nah, ini dhaifah. Kita lihat begini. Memuliakan tamu itu adalah pahalanya sama dengan pahala berhaji, coba bayangkan. Bisa sehebat itu. Kenapa? Karena memuliakan tamu, kita harus lihat dalam kondisi dahulu di zaman Rasulullah SAW. Tamu itu tidak sembarangan. Kenapa? Ketika seseorang datang dari jauh ke tempat kita, itu artinya melewati padang pasir, melewati perjalanan yang sangat berat. Karenanya memuliakan tamu pada masa itu, ya, itu diberi waktu memuliakan tamu itu 3 hari. Nah, jadi tamu itu boleh beristirahat, menginap di rumah kita selama 3 hari. Dan kita memuliakan mereka selama 3 hari. Gitu. Karena apa? Karena tadi perjalanan yang jauh, melewati padang pasir, membawa perbekalan dan lain-lain. Ya. Nah, inilah yang kenapa kalau kita pahami, oh iya ya, karena itulah memuliakan tamu itu tidak mudah. Memuliakan tamu itu. Karena apa? Karena harus melayani dengan optimal sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, ada seorang tamu yang datang, yang Nabi Ibrahim pikir itu manusia. Kemudian Nabi Ibrahim langsung memotong kambing, ya, memotong kambing dan mengolahnya dan langsung kemudian menyediakannya kepada para tamunya. Ternyata para tamunya bukan manusia. Kaget Nabi Ibrahim kan takut. Kok daging selezat ini nggak mau dimakan? Semua yang namanya musafir, semua yang namanya tamu yang dari jauh kan pasti lapar. Tapi kenapa kok nggak dimakan? Ternyata tamu itu menyatakan bahwa dirinya bukan seorang manusia tetapi malaikat yang mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Yang tadinya mau datang ke Nabi Lut. Ya, nah itu contohnya bagaimana memuliakan tamu sampai memotong kambing dan lain-lain. Nah, disinilah letak bagaimana ada memuliakan tamu.
Jadi kita harus kemudian ramah terhadap tamu, melayani tamu kita ya dengan lapang hati, kemudian memberikan yang terbaik apa yang kita punya kepada tamu tersebut. Jadi melayani, kita berikan makanan, minuman, dan lain-lain. Dan ketika kita banyak yang nggak paham, ketika tamu itu pulang, kita harus kemudian juga mengiringi tamu itu sampai keluar. Itu sunnah. Rasulullah SAW setiap tamu yang datang, Rasulullah itu mengiringi keluar. Ya, sampai ke pintu Rasulullah mengiringi sampai ke halaman gitu. Nah, di situ kalau kita lihat ada yang tidak terlihat oleh kita semuanya manusia, kasat mata. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika tamu pulang dari rumah kita dengan gembira, dengan keikhlasan kita kemudian melayaninya, itu keluar semua keburukan-keburukan ya yang ada dalam rumah kita dibawa oleh tamu itu keluar. Nah, Rasulullah menggambarkan ada kalajengking, ada ular berbisa dan lain-lain sebagai simbol bahwa keburukan-keburukan yang ada di rumah itu, yang kita tidak lihat, yang gaib-gaib itu akan ke bawah. Nah itu hikmahnya bagaimana memuliakan tamu. Dan seorang tamu haruslah dia itu sebagaimana seorang mayit. Mayit itu kan diem aja. Mau dikafani, mau dimandikan, mau diapakan diam saja. Nah karenanya seorang tamu berlakulah sebagai mayit. Maksudnya apa? Maksudnya dia jangan meminta. Dia kalau dikasih ya sudah alhamdulillah, kalau tidak dikasih ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Ya jadi jangan tiba-tiba seorang tamu memberatkan yang namanya tuan rumahnya. Nah ini indah sekali. Jadi di dalam Islam antara tuan rumah dengan tamu semua ada adabnya dan semuanya yang mempersaudarakan dan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, Masya Allah. Jadilah tamu yang baik dan jadilah tuan rumah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu Riz, batas memuliakan tamu itu 3 hari. Akhirnya. Nah, jadi kalau misalnya dalam waktu 3 hari itu, ternyata kita harus memperlakukan diri kita tuh seperti mayat. Dimana kita harus nurut, diperlakukan seperti apapun oleh tuan rumah. Gitu. By the way, gue jadi punya ide deh. Apa Gue jadi pengen nginep ke rumah-rumah warga nih, biar gue dimuliakan. Iya, Jadi setiap 3 hari, nanti gue bakal pindah-pindah ke rumah warga. Nggak gitu lah konsepnya. Musafir lu. Musafir lu, nggak Kayak bisa. bakal diterima aja. Emang lu kalau mau nginep mau ke rumahnya siapa aja? Nah, ini gue udah ada listnya nih buat gue inepin. Wah, Niat banget nih orang. Yang pertama rumah Pak Haji, yang kedua rumah Pak Agus. Lu mau ikut gak, Dit? Ya mana mau lah gua. Emang lu mau diperlakukan kayak mayat, ntar ujung-ujung lo dikubur jadi kayak mayat beneran. Jangan deh, gue nggak belum gitu siap. Nggak konsepnya gitu Riz. konsepnya. Jadi musafir itu namanya. Ngomong-ngomong mayat, gua kayaknya mau mayat nih. Dari mana ya? Iya lagi. Oh, dari sini tuh. Gue udah feeling. Tapi BTW nih, gue mau pesen kopi, boleh gak sih? Ngomong-ngomong, karena gua orang yang sangat canggih, tiba-tiba kopinya udah jadi. Ting. Jadi kopinya. Kopi buatanmu, numero uno. Wah, magic. It's magic.